Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cahaya Ilmu, channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Di antara tembok-tembok tua Baitul Maqdis, di sebuah mihrab sunyi, tempat doa-doa naik ke langit, tinggallah seorang wanita suci yang namanya dijaga oleh Allah. Dialah Maryam, perempuan yang ibadahnya membuat para malaikat kagum. Namun hari itu, udara di mihrab tak lagi sama. Angin berbisik pelan, cahaya berubah, dan langit seperti menahan napas. Sebuah pertanda bahwa sesuatu yang tak pernah terjadi di dunia sedang mendekat. Di tempat yang paling sunyi, Maryam akan mendengar kabar yang tak pernah didengar perempuan manapun sebelum dirinya. Sebuah takdir suci yang akan mengubah dunia dan menguncangkan kaumnya untuk selama-lamanya. Sebuah sosok turun, bukan manusia, bukan pula cahaya biasa. Ia membawa pesan dari langit tertinggi, pesan yang akan membuat Maryam menangis, takut dan sujud, namun juga menjadikannya perempuan paling mulia di muka bumi. Inilah kisah Maryam, kisah tentang kesucian, fitnah manusia, air mata, dan mujizat kelahiran seorang nabi besar. Sebuah kisah yang dijaga oleh Al-Quran hingga hari ini. Maryam tidak lahir dari keturunan biasa. Ia berasal dari keluarga Imran, keluarga yang disebut langsung oleh Allah sebagai keluarga pilihan. Dari merekalah lahir para nabi, para hamba soleh, dan penjaga rumah suci. Namun di balik nama besar keluarga itu, ada doa seorang ibu. Doa yang dipanjatkan dengan air mata dan keyakinan penuh. Ketika ia mengandung, Ibunda Maryam berkata, "Ya Tuhanku, aku bernazar, anak yang ada dalam kandunganku akan aku serahkan sepenuhnya untukmu." Sebuah nazar yang kelak menjadikan Maryam berbeda dari semua perempuan pada zamannya. Ketika bayi itu lahir, ibunya terkejut. "Ternyata anakku perempuan," katanya. Pada masa itu, hanya laki-laki yang biasanya dikirim untuk mengabdi di rumah ibadah. Namun Allah berkata, "Laki-laki tidak sama seperti perempuan, dan aku telah menamainya Maryam." Seakan-akan langit ingin berkata, nazar itu tetap diterima dan bahkan lebih mulia dari yang kau bayangkan. Setelah suaminya wafat, Ibunda Maryam membawa bayi itu kepada Nabi Zakaria, seorang nabi yang penuh hikmah dan kasih sayang. Disinilah Maryam kelak akan dibesarkan, bukan oleh manusia biasa, tapi oleh seorang nabi Allah. Dengan penuh keikhlasan, Ibunda Maryam menyerahkan putrinya untuk berkhidmat di rumah ibadah. Momen itu menjadi titik awal perjalanan spiritual Maryam. Langkah kecil seorang bayi menuju takdir besar yang hanya Allah yang mengetahuinya. Di tengah kesunyian Baitul Maqdis, langkah-langkah kecil Maryam berjalan menuju mihrabnya. Ia bukan sekadar anak kecil. Ia adalah amanah suci dari keluarga Imran yang dititipkan kepada seorang nabi, Zakaria, lelaki solih yang dipilih Allah untuk menjaganya. Sejak kecil, Maryam telah akrab dengan keheningan ibadah, dengan hati yang bening bagai air yang belum pernah disentuh debu dunia. Zakaria memandang Maryam kecil dengan kasih yang tak terucap. Di balik senyuman itu, tersembunyi doa yang tak pernah berhenti. Doa agar Allah menjaga anak suci ini dari setiap godaan dunia. Doa agar hatinya tumbuh hanya untuknya. Di usia yang masih belia, Maryam telah mengenal sujud yang panjang. Sementara anak-anak lain bermain,
Ia memilih duduk di sudut mihrab, menghafal hukum-hukum Allah dan memperindah ibadahnya. Kerendahan hatinya membuat para malaikat memandangnya dengan kekaguman. Zakaria sering terkejut setiap kali masuk ke mihrab Maryam. Ia menemukan buah-buahan yang tak pernah ditanam di musim itu, rizki yang turun langsung dari langit sebagai tanda kemuliaan anak ini. "Wahai Maryam, dari manakah semua ini?" Dengan lirih Maryam menjawab, "Ini dari Allah." Setiap tahun, tubuh Maryam tumbuh, tetapi yang lebih cepat tumbuh adalah jiwanya. Ia tumbuh menjadi perempuan yang penuh malu, penuh takwa, dan penuh kecintaan kepada ibadah. Di bawah asuhan Zakaria, Maryam menjadi bunga suci yang dipersiapkan untuk takdir yang amat besar. Dalam keheningan sebuah lembah yang jauh dari keramaian, Maryam mencari ketenangan. Ia ingin beribadah tanpa gangguan, tanpa suara manusia, hanya dirinya dan Rob yang ia cintai. Namun pada hari itu, keheningan akan pecah oleh kedatangan makhluk yang tak pernah terlintas dalam pikirannya. Tiba-tiba, langit berubah, awan bergerak seolah membuka jalan. Kilau cahaya turun perlahan, memecah kesunyian lembah itu. Maryam menegakkan tubuhnya, dadanya bergemuruh, karena ia tahu ini bukan cahaya biasa. Dari balik cahaya itu, muncul sosok seorang lelaki. Tampan, bercahaya, dan begitu menenangkan. Namun Maryam gemetar. Ia tidak pernah melihat lelaki asing mendekatinya. "Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu, jika engkau bertakwa." Sosok itu mengangkat wajahnya, dan suaranya bergema lembut. "Wahai Maryam, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Aku datang untuk memberimu seorang anak yang suci." Detik itu, Maryam tahu bahwa ia sedang berdiri di hadapan makhluk agung, Jibril, pemimpin para malaikat. "Bagaimana aku bisa punya anak, padahal aku belum pernah disentuh lelaki?" Suara Maryam bergetar di antara udara yang semakin berat. Jibril menjawab dengan ketenangan surgawi, "Demikianlah ketetapan Tuhanmu. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Cukup dengan berkata, 'Jadilah.'" Langit seakan ikut sujud mendengar keputusan itu. Dalam keheningan yang penuh cahaya, Jibril mendekat dengan kelembutan seorang malaikat yang diutus khusus. Ia meniupkan ruh ke arah Maryam, tiupan suci yang akan menjadi awal kehidupan seorang nabi besar, Isa Al-Masih. Lembah itu menjadi saksi lahirnya mukjizat yang mengguncangkan dunia. Setelah kabar besar itu, Maryam berjalan menjauh dari kaumnya. Tubuhnya gemetar antara takut, bingung, dan pasrah. Setiap langkahnya seperti memikul beban rahasia langit. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi ia tahu Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Kehamilan itu membuat Maryam hidup dalam kesunyian panjang. Tidak ada seorang pun tempat berbagi. Tidak ada tangan yang menyeka air matanya. Namun di balik kesendirian itu, Maryam merasakan ketenangan yang aneh. Seakan Allah membisikkan, "Aku bersamamu." Terkadang Maryam kelelahan hingga tubuhnya hampir roboh. Namun setiap kali ia merasa tak mampu, Allah mengirimkan rezeki dari arah yang tak diduga. Buah yang segar, angin yang sejuk, air yang muncul dari batu. Seolah langit menghibur seorang wanita yang dipilih untuk menanggung mukjizat. Semakin hari, kehamilannya semakin berat. Ia merasakan nyeri yang menusuk, namun ia tetap sabar. Maryam tahu, ini bukan kehamilan biasa. Ini adalah amanah besar dari langit. Ketika rasa sakit semakin tak tertahan, Maryam pergi lebih jauh. Hingga akhirnya,
ia menemukan sebuah tempat sunyi di bawah pohon kurma yang rindang, jauh dari pandangan manusia. Di sana, ia menundukkan kepala dan menangis. Ketika hati Maryam hampir runtuh, suara lembut datang dari arah yang tak terlihat. "Jangan bersedih, wahai Maryam. Tuhanmu telah menjadikan air mengalir di bawahmu." Suara itu meneguhkan kembali hatinya bahwa ia tidak sedang sendirian. Di bawah pohon kurma itu, di tengah keheningan malam, Maryam memegangi batang pohon, menahan rasa sakit terbesar dalam hidupnya. Di detik-detik itu, bumi menjadi saksi. Malam itu begitu sunyi, seakan seluruh bumi menahan napas. Langit tampak lebih dekat, bintang-bintang lebih terang, seolah alam semesta tahu bahwa malam itu akan lahir seorang nabi besar, seorang mujizat hidup yang diutus untuk menghidupkan kembali iman manusia. Dengan tubuh lemah dan napas tersengal, Maryam bersandar pada batang pohon kurma. Sakit melahirkan mengoyak seluruh tubuhnya. Namun ia tetap menggenggam iman, karena ia tahu Allah tidak akan meninggalkannya. Di tengah rasa sakit yang menyesakkan dada, Maryam mendengar bisikan lembut. "Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, niscaya ia akan menggugurkan buah-buah yang matang untukmu." Dengan tenaga terakhir yang tersisa, Maryam menggoyangkan pohon itu, dan buah-buah kurma jatuh dengan lembut di pengkuannya. Pertolongan Allah datang di saat paling gelap, dan di bawah pohon kurma itu, di tengah kesunyian malam, lahirlah seorang bayi suci, Isa, putra Maryam. Mujizat yang ditiupkan ruh oleh Jibril datang ke dunia tanpa seorang ayah, sebagai tanda kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Saat Maryam memeluk bayi itu, cahaya lembut memancar dari tubuh kecilnya, seakan menyelimuti malam dengan ketenangan surgawi. Tidak ada tangisan keras, hanya kedamaian yang meresap ke bumi. Malam itu, rahmat Allah turun dalam bentuk yang paling lembut. Di dekat kaki Maryam, mengalir sebuah sungai kecil yang muncul secara ajaib. Airnya jernih, sejuk, seakan diciptakan khusus untuk memulihkan tubuh yang kelelahan. Allah menjaga Maryam dengan cara yang tidak pernah manusia bayangkan. Malam itu, pohon kurma, angin, pasir, dan cahaya bulan menjadi saksi kelahiran seorang nabi mulia, Isa Al-Masih, yang kelak berbicara ketika masih bayi, yang datang membawa pesan suci untuk dunia, sebuah mujizat yang dimulai dalam sepi dan kesucian. Pagi itu, Maryam kembali ke kampungnya. Di pelukannya, seorang bayi suci tertidur tenang, namun di hatinya, badai tak kunjung reda. Ia tahu langkah-langkahnya sedang menuju ujian terbesar dalam hidupnya. Beberapa orang melihat Maryam dari kejauhan. Mata mereka membesar, bisikan mulai menyebar seperti api yang merambat di rerumputan kering. "Bukankah itu Maryam? Kenapa dia membawa bayi?" Kegemparan itu mulai tumbuh sebelum Maryam mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hitungan langkah, Maryam telah dikepung. Wajah-wajah marah, bingung, dan penuh rasa curiga menodai udara pagi. Pertanyaan-pertanyaan tajam menghantamnya seperti anak panah yang tak terlihat. "Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mengherankan. Wahai saudari Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk, ibumu bukanlah wanita hina." Tuduhan itu menghantam Maryam dari setiap sisi. Namun Maryam hanya diam, karena Allah memerintahkannya untuk diam. Di tengah badai suara yang menghina dan merendahkan, Maryam hanya menunjuk kepada bayinya. Tidak satu kata pun keluar dari bibirnya.
Diamnya Maryam lebih keras dari teriakan kaumnya, karena ia tahu yang akan berbicara bukan dirinya, melainkan mukjizat di pelukannya. Bagaimana mungkin kami berbicara kepada bayi yang masih dalam buayan? Suara kaum itu semakin keras, campuran kemarahan dan kebingungan. Mereka tak tahu bahwa bumi sedang menunggu sebuah suara yang akan mengguncangkan sejarah manusia. Dan di tengah kegaduhan itu, Maryam menunduk memeluk putranya erat-erat. Angin berhembus perlahan seolah menenangkan bumi, karena sebentar lagi seorang bayi akan memecah keheningan dengan kata-kata yang membuat langit ikut sujud. Kerumunan itu tiba-tiba terdiam. Serangan tuduhan berhenti di udara. Hanya suara angin yang berhembus pelan, seolah bumi menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maryam menunduk, dan bayi itu tiba-tiba membuka matanya. Dengan tatapan yang tidak dimiliki bayi manapun, Isa kecil menatap kaumnya, seakan ia tahu semua kata yang ingin mereka lontarkan. Lalu, dari bibir seorang bayi baru lahir, keluar suara bening, tenang, dan tegas, suara yang seakan datang dari langit. Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab, dan dia menjadikanku seorang nabi. Wajah orang-orang itu berubah. Mata mereka membesar. Ada yang mundur, ada yang jatuh berlutut karena hatinya tak sanggup menahan kejutan itu. Mereka menyaksikan mujizat yang mustahil dibantah. Dan bayi itu tidak berhenti. Ia berbicara lagi. Setiap kata turun seperti cahaya yang menghancurkan keraguan. Dia menjadikanku diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkanku sholat dan zakat selama aku hidup. Kemudian, kata-kata yang paling menenangkan hati Maryam pun keluar, menjaga kehormatannya, membersihkan namanya. Dan berbakti kepada ibuku, dia tidak menjadikanku sombong dan celaka. Setelah suara itu berhenti, keheningan merayap kembali ke udara. Namun kali ini berbeda, bukan keheningan fitnah, melainkan keheningan takjub. Malam itu, dunia berubah. Bayi yang baru lahir telah berbicara, dan seluruh manusia menyaksikannya. Itulah mujizat pertama Nabi Isa AS, sebuah tanda bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Di antara miliaran wanita yang hidup di muka bumi, hanya satu yang Allah sebut namanya berulang-ulang dalam Al-Quran. Satu wanita yang kehormatannya disucikan dan ketakwaannya diabadikan. Dialah Maryam, wanita terbaik sepanjang masa. Allah berfirman, "Wahai Maryam, sungguh Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan mengangkat derajatmu di atas seluruh wanita dunia." Ayat ini bukan sekedar pujian. Ini adalah pengangkatan martabat yang tidak pernah diberikan pada wanita lain sebelum maupun sesudahnya. Maryam adalah simbol kesucian yang menjaga diri dari fitnah, simbol ibadah yang tak pernah padam, dan simbol keyakinan yang tak tergoyahkan meski seluruh kaumnya menuduh dan meragukan dirinya. Tidak ada wanita yang memiliki sebuah surah khusus dengan namanya di dalam Al-Quran. Tidak ada yang kisahnya dijaga begitu teliti. Maryam bukan hanya nama, ia adalah warisan kehormatan. Keteguhan Maryam menjadi teladan bagi setiap jiwa yang ingin menjaga kehormatan. Kesabarannya menjadi cahaya bagi hati yang diuji, dan tawakalnya menjadi contoh bagi setiap hamba yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ketika dunia semakin gelap, nama Maryam selalu mengajarkan kesucian. Ketika fitnah semakin liar, kisah Maryam mengajarkan keteguhan. Dan ketika iman mulai melemah, Maryam menunjukkan bahwa pertolongan Allah selalu lebih dekat dari yang kita sangka. Dari Maryam kita belajar bahwa ujian paling berat sekalipun tidak pernah salah memilih jiwa. Allah memberikan amanah itu karena ia tahu
hatimu mampu menanggungnya, meski engkau sendiri belum menyadarinya. Maryam menjaga kehormatan bukan karena mudah. Ia menjaganya karena ia tahu hati yang suci adalah benteng yang tidak mampu ditembus dunia. Ada saatnya hidup membawa kita ke tempat yang tak kita mengerti. Namun Maryam mengajarkan, ketika akal berhenti, tawakal mulai bekerja. Bahkan ketika Maryam sendiri terjatuh ke pangkal pohon kurma, Allah menurunkan pertolongan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Begitu pula hidupmu, bantuan Allah sering hadir di detik terakhir, tepat ketika kau hampir menyerah. Ketika dunia menuduh, Maryam memilih diam, karena yang membela dirinya bukan lidah, tapi Allah. Maryam diguncang fitnah, namun justru dari ujian itulah Allah menampakkan mukjizat. Dalam hidupmu, mungkin badai tidak berhenti, karena mukjizat sedang menunggu untuk lahir. Di tengah zaman yang bising, jadilah seperti Maryam yang menjaga kesucian. Di tengah dunia yang penuh keraguan, jadilah seperti Maryam yang tegah. Dan di antara manusia yang mudah menyerah, jadilah seperti Maryam yang yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Semoga kisah Maryam menjadi cermin bahwa kemuliaan tidak datang dari kata manusia, tetapi dari Allah yang melihat isi hati. Dan semoga engkau dimuliakan seperti Maryam, karena tetap teguh ketika dunia meragukanmu.